Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat beliau yang bersama ya Rasulullah SAW dengan segala tingkatan dan keimanan mereka. Ya. Kita sudah bahas banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hampir 100 sahabat Rasulullah yang kita bahas dan memperkenalkan mereka satu persatu. Ya, setiap episode juga kami tambahkan dengan hikmah, lalu kemudian inspirasi dan keteladanan dari apa yang bisa kita ambil dari mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan seorang sahabat Nabi yang mungkin tidak sepopuler Umar Al-Khattab, tidak seterkenal Khalid bin Walid. Ya, namun dicatat sejarah beliau memegang peran yang sangat penting. Mengapa demikian? Sebab selepas wafatnya Rasulullah SAW, beliaulah yang pernah diamanahi oleh Abu Bakar Siddiq untuk bertanggung jawab terhadap Baitul Mal, ya, membantu yang lainnya, dan beliau juga ya, bertanggung jawab terhadap cincin Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi itu, ya, sebagaimana kebiasaan tokoh-tokoh dan pemuka bangsa Arab, beliau memiliki cincin. Ya, jadi pakai cincin ini sah-sah saja, bagian dari kebiasaan Rasulullah SAW, tapi dengan syarat jangan karena pakai cincin lalu kemudian kita merasa paling hebat, ya, ini sombong namanya, ya. Dan yang kedua, jangan juga dengan menggunakan cincin kita menganggap ada kelebihan tertentu, atau misalnya ketika cincinnya tertinggal di rumah lalu kemudian merasa sial. Enggak, ya. Pakai cincin ini bagian dari perhiasan saja, ya. Karenanya ada aturannya, misalnya tidak boleh menggunakan cincin emas bagi laki-laki misalnya, atau kemudian waspadai jangan sampai juga boros, misalnya beli cincin sampai jutaan. Nah, sekarang ini satu hal yang harus kita waspadai. Nah, Rasulullah itu juga punya cincin yang dimana fungsi cincin beliau ini, ya, itu bukan hanya sebagai perhiasan, aksesoris, ya, bagi Rasulullah SAW sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya, tapi juga berfungsi sebagai stempel. Ya, jadi setiap kali akan menulis surat, Rasulullah, ya, menjadikan cincinnya ini sebagai stempel, dicapkan di surat yang beliau akan kirimkan dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Jadi Allah, Rasul, Muhammad kalau dirunutkan. Karena ada nama Allah, lafz jalalah dalam cincin ini, maka Rasulullah setiap kali akan ke kamar mandi, ke toilet kalau bahasa kita hari ini, beliau selalu melepaskan cincinnya, dia taruh, gitu ya. Karena secara etika dan adab dalam masuk kamar mandi, kita tidak boleh membawa tulisan, ya, atau sesuatu yang bertuliskan lafz jalalah. Tulisan Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari ikram, penghormatan kita terhadap lafz jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, maka cincin beliau tentu saja dicopot dan oleh Abu Bakar Siddiq dan khalifah setelahnya, yaitu Umar Al-Khattab, diserahkan kepada seorang sahabat Nabi yang akan kita bahas ini, ya. Maka dia dikenal sebagai pemegang cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapakah dia? Dia adalah Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi. Ya. Nah, kalau kita lihat nama sahabat Nabi ini, Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi, kita bisa menyimpulkan bahwa beliau berasal dari kabilah Ad-Daws, kabilah Bani Dawsi. Dan ini mengingatkan kepada kita beberapa orang sahabat Nabi yang berasal dari kabilah ini. Misalnya yang terkenal sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya.
Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, nama aslinya ya. Abu Hurairah itu berasal dari kampung Ad-Dausi ini. Tokoh muda mereka yang lebih awal masuk Islam adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, juga berasal di kampung ini, dan beberapa tokoh yang lainnya dari kabilah Bani Dausi. Namun sayang jamaah, kalau kita telusuri beberapa buku induk, misalnya kitab Ushulul Ghabah fi Ma'rifat Ashabah atau kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dua buku induk yang menjelaskan tentang kriteria nasab dan keterangan sahabat Nabi ini ya, kita tidak menemukan nasabnya. Jadi bin dan nasabnya tidak ditemukan ya. Tapi clear bahwa beliau adalah sahabat Rasulullah karena memegang cincin Rasulullah dan bertemu Rasulullah ya. Bahkan beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam sejak awal. Kita tahu At-Tufail bin Amr Ad-Dausi itu masuk Islam pada awal-awal dakwah ya, pada awal-awal dakwah. Walaupun pada akhirnya mereka hijrah ke Madinah itu ya justru setelah perang Khandaq atau jelang perang Khaybar bahkan ya. Tapi mereka masuk Islam di awal-awal dakwah. Nah, bahkan beberapa catatan riwayat juga menyebutkan Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dausi ini bahkan dia juga pernah hijrah ke Habasyah bersama dengan gelombang Ja'far bin Abi Thalib pada waktu itu ya. Namun ya Ibnu Hisham dalam kitabnya sepertinya tidak mencatat nama sahabat Nabi ini, tapi bukan berarti beliau tidak ada dalam rombongan tersebut. Mungkin bisa berangkat belakangan misalnya, tidak bareng persis dengan Ja'far. Tapi riwayat mengatakan beliau pernah hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kita tahu kaum muslimin pernah diperintahkan oleh Rasulullah hijrah ke Habasyah ini dua gelombang. Gelombang pertama dipimpin Utsman bin Affan dan gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun tidak lama dia pulang lagi ke Makkah jamaah, dan saat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, beberapa orang dari kabilah Bani Dausi ini ya pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari situlah kemudian dia mengikuti ya serial kehidupan Rasulullah SAW, ikut perang-perang besar di masa Nabi, mulai dari perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya, sampai kemudian baginda Rasul SAW meninggal dunia. Dia tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa besar di masa Rasulullah ya. Nah, setelah Nabi wafat, maka kaum muslimin diperintah oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, 4 khalifah rasyidin ya. Sebagaimana dicatatkan di awal bahwa Rasulullah ya atau para sahabat menyerahkan cincin Rasulullah itu ke Mu'ayqib bin Abi Fatimah ini ya untuk dipegang oleh beliau. Namun sayang, cincin ini hilang. Nah, bagaimana kisah detail hilangnya cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Orang-orang Mulia di Sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di program Mengenal Orang-orang Mulia di Sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tamu kita hari ini adalah Mu'ayqib bin Abi Fatimah Ad-Dausi. Seorang sahabat mulia berasal di kampung Dausi, dari kabilah Bani Dausi, berada di Makkah dan sekitarnya, dan beliaulah yang dipercaya oleh para sahabat untuk memegang cincin Rasulullah selepas wafatnya beliau ya. Dan cincin waktu itu merupakan hal yang sangat penting karena itu adalah stempel kaum muslimin ya, digunakan oleh Rasul dalam mengirimkan surat ke berbagai raja pada waktu itu. Nah, selepas wafatnya Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq meminta Mu'ayqib bin Abi Fatimah ini ya untuk memegang cincin Rasulullah ya, dan juga membantu mengawasi Baitul Mal ya, kas negara pada saat itu. Ini menunjukkan betapa penting peran seorang Mu'ayqib dan betapa besar kepercayaan Rasulullah, kepercayaan para sahabat terhadap beliau. Kalau tidak, ini penting ya, megang stempel. Bayangin jemaah, kalau kita megang stempel mau diapain aja bisa. Bahkan nanti kita akan ketemu bagaimana stempel Utsman bin Affan sempat dicuri, dan justru dengan itu kemudian muncul fitnah yang luar biasa yang bahkan berujung pada ya dibunuhnya sang khalifah ini. Itu gara-gara apa? Gara-gara cincin khalifah ada yang nyuri dan kemudian disalahgunakan. Ya luar biasa. Jadi kalaulah Mu'ayqib bin Abi Fatimah ini bukan orang yang terpercaya, bukan orang yang amanah, maka tidak mungkin diberikan amanah yang begitu penting dan luar biasa ya. Nah, hal ini terus berlangsung sampai pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ya, dua khalifah utama kaum muslimin ini. Nah, tibalah di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau juga tetap diberikan amanah untuk memegang cincin ini.
sampai suatu saat ketika mereka berada di Quba dan berada di sebuah sumur Bi'ru Aris. Jadi kalau teman sekalian pergi ke Quba, di samping sebelah kanan kalau arah kiblat itu ada sumur, ya, itu disebut dengan Bi'ru Aris, sumur Aris. Utsman bin Affan, ya, dan Mu'aqib juga yang lainnya berada tempat ini. Qadarullah jamaah, cincin tersebut nyemplung, jatuh di sumur Aris itu. Ada riwayat mengatakan berkali-kali Utsman ini menggali dan kemudian menguras, kalau bahasa kita hari ini, sumur ini, tapi nggak ketemu sampai sekarang. Nah, ya, jadi bisa disebut cincin Rasulullah itu hilang di situ. Karena itu hari ini cincin itu disebut dengan Bi'ru al-Khatam. Jadi sumur cincin atau Bi'ru ar-Rasul atau sumur Rasul, di mana Rasulullah juga pernah dan sering duduk-duduk di dekat sumur ini bersama dengan para sahabat mulia pada waktu itu, karena Nabi juga relatif sering pergi ke Quba. Jadi Quba itu adalah masjid pertama dibuat oleh Rasul ketika berhijrah ke Madinah, di mana di antara keutamanya, barang siapa yang sholat di masjid Quba ini, maka fakanahu, maka dia seperti orang melaksanakan umrah. Jadi utama sekali, makanya praktis jemaah haji atau umrah pasti dipastikan insyaallah kalau tidak sakit pernah ke masjid Quba ini. Nah, tengok oleh sebelah kanan jemaah itu ada tempat yang sudah diratakan dengan tanah dan sudah dihaluskan, tapi ada masih bundar bulat. Nah, disitulah Bi'ru al-Khatam, sumur cincin Rasulullah yang hilang. Nah, hikmahnya apa hari ini? Jadi jelas kalau ada hari ini yang menyebut bahwa melihat cincin Rasulullah, maka dipastikan itu bukan. Mungkin imitasinya, mungkin yang biar dibuat mirip cincin asli Rasulullah hilang di Bi'ru Aris atau Bi'rul Khatam dekat Masjid Quba hari ini, ya. Nah, ini hikmahnya, sehingga tidak ada yang mengkeramatkan dan kemudian berlebihan dalam menganggap atau melihat cincin Rasulullah SAW. Mu'aqib bin Abi Fatimah ini jamaah, sebagaimana yang lainnya, bukanlah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Bahkan dicatat oleh Imam Az-Zahabi, dia mengatakan Mu'aqib bin Abi Fatimah ini sebagai qalilu hadis, artinya sedikit meriwayatkan hadis. Yang terangkum atau tercatat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada satu hadis, bunyinya la tamsah wa anta tusalli fa in fa'ilan atau fa in kunta fa'ilan fa wahidah, ya, taswiyatul hasa. Jadi ini terkait dengan larangan mengusap dan mengusap serta sering, ya, tempatnya akan kita sujud. Jadi kalaupun mau sekali saja cukup, kata Rasul. Jadi jangan sibuk dengan apa-apa yang bukan gerakan sholat, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Mu'aqib bin Abi Fatimah ini Ad-Dawsi, ya. Jadi hanya itu yang cara sejarah. Nah, tapi sekali lagi beliau jelas, ya, kalau tidak semua para sahabat meriwayatkan hadis. Bukan berarti mereka tidak bersama Nabi, tapi tidak semua meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.374 hadis itu, ya, atau 5.000 lebih, itu mengalahkan para sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, gitu kan. Jadi banyaknya seorang meriwayatkan hadis itu bukan karena dia, bukan penyebabnya intensitas dengan Nabi, bukan, tapi sejauh mana dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain, ya. Di masa Umar bin Khattab jamaah, Mu'aqib ini pernah diuji Allah dengan semacam penyakit juzam, semacam penyakit kusta yang terus memenuhi tubuhnya. Akhirnya Umar, ya, manggil beberapa orang tabib, dokter, ada yang mengatakan dari Yaman, dan memeriksa Mu'aqib ini, gitu, ya. Dan alhamdulillah dengan sejenis buah labu, penyakit kusta atau juzamnya Mu'aqib ini bisa diisolasi, ya, jadi tidak kemana-mana dan tidak juga menular kepada yang lainnya. Bahkan jelang akhir haidnya, Mu'aqib mengatakan, saya sepertinya sudah sembuh dari penyakit kusta, dari penyakit juzam ini, walaupun pada faktanya masih tersisa, gitu kan. Nah, Mu'aqib ini dikabarkan jemaah dia meninggal dunia, yang wafat pada pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun dia mengatakan dia meninggal pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wallahu alam. Tapi yang jelas, melihat dari sejarahnya, beliau adalah terkategori as-sahabah, sebab dia laqiya Rasulullah, ketemu Rasulullah, lalu kemudian aslama, dia masuk Islam, dan fix meninggal dalam keadaan Islam.
wahwa minas sahabah, sehingga termasuk para sahabat. Beberapa ulama juga menuliskan biografinya, misalnya dalam kitab Usul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah atau kemudian Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ini buku-buku yang menyebutkan kisah tentang Mu'aqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa meneladani sifat amanah, bertanggung jawab dari seorang tokoh yang Mu'aqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi, dan lebih dari itu kita bisa mendapatkan manfaat dan inspirasi dari kehidupan beliau, insyaallah. Saya Happy Andi Astoni, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala